Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang konstan komparatif data analisis. Dalam penelitian GT, peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data, pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, pengumpulan data tambahan, dan perbandingan informasi yang baru itu dengan kategori-kategori yang muncul. Proses pengembangan kategori-kategori informasi yang berlangsung secara perlahan-lahan ini dinamai prosedur perbandingan konstan atau konstan komparatif prosedur. Perbandingan konstan ini merupakan prosedur analisis data induktif yang digunakan untuk memunculkan dan menghubungkan kategori dengan cara membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, satu peristiwa dengan satu kategori, dan satu kategori dengan kategori lainnya. Dalam hal ini tampak bahwa Glasser dan Strauss pada tahun 1967 sangat skeptis atas teori-teori terdahulu yang dikembangkan kaum terpelajar, karena dibangun atas dengan spekulasi dan asumsi, serta memaksakan kebenaran teori tersebut dengan fakta. Di sini pula penekanan perbedaan definisi teori dalam pendekatan ground theory dibandingkan teori dalam positivisme. Mereka meyakini bahwa teori as a process, that is theory as an ever-developing entity, not as a perfect product. Selanjutnya, proses analisis komparatif ini akan menghasilkan dua macam teori, yaitu substantif teori dan formal teori. Substantif teori dikembangkan untuk menjelaskan fakta empiris yang muncul dari berbagai unit analisis, sedangkan formal teori digunakan untuk menjelaskan konsep atau pengetahuan formal. Baik teori substantif maupun teori formal masuk dalam rentang middle range theories, yang artinya mereka merupakan teori yang terletak di antara satu, pemikiran-pemikiran teis yang perlu dibuktikan karena mereka berada pada tataran dasar atau bawah, atau biopotesis sebagai pemikiran yang perlu dibuktikan yang ditemukan dalam keseharian. Yang kedua, grand theories, yaitu teori yang telah berhasil diverifikasi berulang-ulang. Selanjutnya yaitu kegunaan dari komparatif analisis. Glasser dan Strauss pada tahun 1967 menjelaskan terdapat 4 kegunaan dari komparatif analisis ini. Yang pertama, komparatif analisis memungkinkan peneliti untuk dapat memastikan bahwa fakta yang didapat dari hasil observasi memang merupakan fakta yang memang ada atau akurat. Yang kedua, analisis ini juga memungkinkan pengambilan simpulan yang tergeneralisir. Yang ketiga, melalui komparatif analisis, peneliti dapat memastikan bahwa konsep yang ia temui berbeda dari konsep lain melalui perbandingan. Yang keempat, komparatif analisis memungkinkan peneliti untuk memverifikasi teori. Kesemuanya ini akan mengarah pada generating teori atau memunculkan sebuah teori. Comparative analysis memungkinkan ditemukannya fakta-fakta yang akan menjadi sangat relevan dengan objek studi. Jika peneliti ingin membangun teori substantif tentang frekuensi rotasi auditor, maka ia akan melakukan analisis komparasi atas fakta yang ada tentang rotasi auditor sebagai satu kasus substantif di beberapa KAP. Di sisi lain, jika peneliti ingin membangun teori formal, misalnya teori tentang etika auditor, maka komparatif analisis menurut Glasser dan Strauss pada tahun 1967. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan komparasi keberadaan etika dalam beberapa kasus substantif, seperti pada praktek rotasi auditor, praktek pemberian opini, dan lain-lain.